Halo ayah dan bunda semuanya yang menyaksikan channel Bidang Mulia Homeschooling. Terima kasih sampai saat ini Anda sudah sering menyaksikan video-video yang kita berikan. Semoga apa yang kita sampaikan pada video-video kita ini bisa memberikan gambaran kepada Anda semuanya, kepada ayah dan bunda semuanya di rumah, untuk bisa mendampingi anak-anak belajar khususnya di era-era new normal, di era-era pandemi seperti sekarang, di mana sekolah itu masih juga belum diperbolehkan untuk dibuka. Ada beberapa kasus sih memang itu sudah diperbolehkan untuk melaksanakan tatap muka di kelas, tetapi hanya sekolah-sekolah tertentu di daerah-daerah tertentu. Itu pun menggunakan shifting, siswanya dibagi dua, dan lain sebagainya. Nah, oke. Era-era seperti saat ini, di tahun-tahun globalisasi itu sudah semakin luasnya, kita itu tidak bisa lagi mendidik anak-anak kita seperti pada saat kita dididik oleh orang tua kita pada zaman dulu. Yang apa namanya, kakek nenek itu mereka punya cara tersendiri mendidik kita, dan tentunya melihat perkembangan era globalisasi yang sudah saya sebutkan tadi, harusnya kita itu juga memiliki cara tersendiri untuk mendidik anak-anak kita yang mereka adalah generasi-generasi gadget, terus kemudian acara-acara yang memang lebih banyak menggunakan tayangan internet. Kita harus punya cara. Nah, beberapa yang sudah sering konsultasi ke kami, mereka selalu bingung bagaimana membedakan antara bakat dan minat. Padahal, kalau kita ingin mendidik anak kita itu dengan baik, titik tolaknya itu adalah kita harus paham perbedaan antara bakat dan juga minat. Nah, beberapa bakat dan minat ini oleh orang ada yang mengatakan sama. Walaupun ada juga yang mengatakan mereka berbeda kok, kan gitu. Tetapi pada intinya adalah pemahaman kita terhadap bakat dan minat ini itu nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana pola pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Oke lah, katakanlah ada orang tua yang memang dia orientasinya itu adalah akademik banget. Jadi anak itu harus juara di berbagai mata pelajaran sehingga dia diinginkan harus bisa ranking satu. Ya, catat ya. Ada juga yang keluarga seperti itu. Tetapi ada juga keluarga yang mereka itu agak fleksibel. Saya pengen anak-anak saya ini nggak harus deh juara satu di setiap mapelnya. Tetapi dia bisa paling tidak nanti memiliki skill-skill atau keterampilan yang ada di dirinya itu nanti muncul keluar. Sehingga nanti yang dia bisa gunakan untuk menghadapi tantangan di masa depannya itu adalah dari skillnya itu. Tidak ada yang salah sebetulnya dari dua statement ini ya. Bagi sebagian keluarga yang memang dia orientasinya akademik banget, seperti yang tadi saya contohkan di awal, boleh-boleh saja, tidak masalah, asalkan memang anaknya pun juga punya daya dukung yang sama. Artinya dari lahirnya atau dari bakatnya, dari minatnya itu ketahuan dia memang akademik banget. Sehingga mungkin nanti masa depannya itu akan mengalir kepada pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang memang itu berkaitan dengan teori, terus kemudian akademis, itu boleh ya. Tetapi jadi hal yang sangat salah jika ternyata kita mengarahkan anak-anak kita itu tidak sesuai dengan kodratnya. Nah, kodrat ini balik lagi artinya adalah bakat dan minat. Nah, saya punya beberapa literatur di sini di sebelah saya ya. Ini banyak sekali yang mengatakan sebetulnya antara bakat dan minat ini itu kecenderungan yang dua hal yang berbeda. Kalau kita membicarakan tentang minat, minat itu sebetulnya adalah lebih cenderung kepada urusan hati. Dia suka enggak menjalani itu, dia enjoy apa tidak, terus kemudian dia merasa bisa sangat benar-benar optimal atau tidak ketika melakukan suatu kegiatan tersebut. Itulah minat sebetulnya. Nah, sehingga di sini dikatakan kadang ada anak yang merasa dalam tanda kutip ya, dia itu merasa memiliki minat tertentu dan dia betul-betul ingin menjadikan itu semacam kayak pegangan hidupnya kelak sampai dewasa. Itu juga tidak ada yang salah. Minat itu adalah lebih cenderung ke perkara urusan hati, ya. Bakat, bakat di sini adalah sesuatu yang memang itu dibawa sejak dia lahir.
Artinya keterampilan ini itu natural, tahu-tahu begitu saja. Kadang ada yang mengatakan tanpa diasah dia itu jago banget buat nyanyi karena apa namanya suaranya bagus. Terus kemudian misal itu dilatih baru sedikit saja dia itu sudah bisa menguasai dengan bagus juga. Itu namanya bakat. Nah, terkadang tidak semua orang yang berbakat itu juga memiliki minat yang sama di bidang tersebut. Saya contohkan tadi semisal dia oke banget perkara nyanyi ya, suaranya bagus, terus kemudian dia itu diajari sedikit tentang teori-teori vokal dan lain sebagainya, itu pun juga bisa menguasai, tapi ternyata ketika dia melakukan itu, dia tidak enjoy. Nah, itu artinya dia berbakat tapi tidak minat pada hal tersebut. Hal ini itu yang memang harus diketahui oleh orang tua, kira-kira anak saya itu minat dan bakatnya bagaimana. Dia suka nggak ya pada sesuatu yang memang menurut orang tua itu dia tertarik. Kalau dia melakukan hal tersebut itu dia cerita terus nggak ada habisnya. Ekspresi mimik mukanya itu betul-betul menandakan bahwa dia itu melakukan itu dengan riang gembira, ceria. Setiap kali ada tantangan, dia berusaha untuk mengalahkan tantangan itu. Dia berpikir keras, ini bagaimana ya solusinya? Itu adalah minatnya dia. Tetapi jangan lupakan juga bakat. Alangkah bagusnya antara bakat dan minat ini juga mereka saling match, artinya saling ketemu. Jadi orang tua itu nanti harus menemukan anaknya ini kira-kira minatnya pada hal-hal atau bidang-bidang apa, kemudian dia berbakat atau tidak di bidang itu. Nah, ini bagus karena nanti akan menjuruskan orang tua memilihkan cara-cara pembelajaran yang memang sesuai. Bahkan kalau sudah diketahui bakat dan minat ini sejak awal banget, nanti orang tua akan sudah mulai hati-hati dalam memilih sekolah. Orang tua nanti akan memilih sekolah itu bukan berdasarkan atas reputasi karena dia unggul dalam akademiknya, misal selalu juara terus, anak-anaknya selalu nurut, baik, sopan, misal. Nah, orang tua nanti tidak akan terjebak pada pilihan sekolah yang seperti itu modelnya, tetapi lebih kepada memilih sekolah yang memang itu dibutuhkan oleh anak. Nah, ini yang memang jarang banget orang tua Indonesia itu berani untuk melakukan hal ini. Karena memang pertaruhannya itu besar di belakang. Kalau orang tua itu nanti mau apa namanya menemani anak ini jalan terus, melihat perkembangannya, kemudian naik turunnya itu mereka melakukan kegiatan itu seperti apa, itu nanti biasanya di ending mereka akan ketemu sesuatu yang memang itu betul-betul diri dia banget. Tapi kalau semisal Anda itu memang orang tua yang nggak bisa menemani anak-anak dengan terus gitu ya, artinya melihat perkembangannya, hati-hati. Karena saya khawatirnya adalah kita penasaran di awal, terus kemudian kita mengelola ini di awal, tapi ternyata nanti di tengah orang tua sudah mulai bosan, aktivitasnya juga banyak, anak juga pun sama, bosan gitu ya, terus mereka kemudian mencari-cari sesuatu hal yang tanpa ada bimbingannya lagi, itu pun juga akan repot. Kalau Anda mau pilih aman, taruh saja di sekolah yang reguler, kan gitu. Udah itu paling aman pokoknya. Kita bisa menitipkan apa namanya keterampilan-keterampilan, pengetahuan itu semuanya kepada guru yang nanti akan ditransfer ke anak. Walaupun halnya pendidikan nggak seperti itu ya. Pendidikan itu artinya to educate, artinya untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita itu menjadi potensi, harusnya gitu. Nah, kalau memang Anda itu tergerak orang tua yang memang berpikiran lurus ke depan, masa depan, boleh kok cari beberapa sekolah yang memang itu sesuai dengan kemampuan Ananda. Kalau Ananda itu memang katakanlah suka banget nyanyi, kenapa nggak dimasukkan ke apa namanya akademik yang nyanyi, tarik suara, les vokal dan sebagainya. Kemudian nanti bagaimana untuk wawasan-wawasan ilmu pengetahuan yang lain? Kan nggak harus jadi juara semuanya kan. Artinya anak ini cukup mereka tahu, cukup mereka memiliki wawasan, itu saya rasa sudah cukup. Kan nggak harus pinter-pinter banget, nggak harus jadi juara satu kan. Dia bisa jadi juara satu di bidangnya nyanyi. Itu misalnya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan. Ini adalah sekelumit cerita tentang bagaimana kami mengelola bidang homeschooling ini yang memang kita memiliki basic bahwa anak itu sudah bawa bakat dan minatnya dari lahir secara alami. Kita tinggal melihat saja, kita tinggal mengembangkan
mencarikan jalan di masa depannya yang gimana kira-kira itu nanti bisa digunakan dia untuk meniti sebuah portofolio masa depan kehidupan.